Kata Kaisar Yingho, jika Bai Tian terus di sini, maka Bai Tian akan melihat pemandangan yang buruk. Nampaknya ia menyuruh Bai Tian untuk pergi dari sini. Tapi Bai Tian menolak untuk meninggalkan gurunya. Yozai merespon bahwa Bai Tian bodoh. Dikarenakan jelas-jelas malah membuat beban bagi Kaisar Yingho. Kemudian Bai Tian mengeluarkan kekuatan petirnya untuk menyerang. Karena keras kepala, teman-teman Cuyun langsung menyerang Bai Tian secara bersama-sama. Serangan gabungan dari teman-teman Cuyun berhasil menyudutkan Bai Tian. Teman-teman Cuyun menyuruh Bai Tian untuk menyingkir saja, karena jika tidak, akan meninggoy dengan sia-sia. Namun Bai Tian menegaskan walaupun ia sudah meninggalkan klan iblis, tapi gurunya lah yang telah membesarkan dirinya. Tapi ketika itu gurunya menjelaskan bahwa memang Bai Tian adalah seorang manusia. Kaisar Yingho menjelaskan dikala itu ia memainkan peran dalam peperangan antara ras manusia dan ras iblis. Di saat itu Kaisar Yingho menemukan Bai Tian yang terdampar. Sebenarnya jiwa Bai Tian masih ada, tapi tubuhnya sudah meninggoy. Kemudian Kaisar Yingho itu mengambil jiwanya Bai Kuangseng yang sebenarnya adalah teman dekat dari Cuyun. Kaisar Yingho mengambil jiwa itu lalu memasukkannya ke dalam sebuah elang petir, hingga jiwa itu memiliki tubuh baru dan membentuk kembali tubuh iblis. Di saat itu Kaisar Yingho mengatakan kepada Bai Tian yang masih bayi, bahwa Bai Tian harus memusnahkan segalanya untuk suku iblis. Kembali ke masa sekarang, Kaisar Yingho mengatakan bahwa benar Bai Tian dari kalangan manusia, bukan dari suku iblisnya. Mengapa mencari kematian untuk dirinya? Tapi Bai Tian mengatakan walaupun ia seorang manusia, tapi gurunya lah yang menyelamatkannya dari kematian. Walaupun ia meninggoy demi gurunya, itu merupakan hal yang sepadan. Kemudian Bai Tian mengeluarkan kekuatan gunturnya untuk menyerang. Bai Tian membuat formasi pelindung untuk melindungi dirinya bersama gurunya. Kemudian teman-teman Cuyun menyerang kepada formasi tersebut. Sedangkan kata Cuyun, tonton saja pertandingannya, walaupun Nona Yaling khawatir. Jika terus seperti ini, maka Bai Tian akan meninggoy dengan serangan gabungan. Bai Tian menggunakan kekuatan badai guntur untuk menyerang balik. Akan tetapi justru malah ia yang terluka parah. Terlihat Cuyun hanya memantau saja, karena ini merupakan keputusan yang diambil oleh Bai Tian. Nona Yaling juga bilang, harusnya jangan biarkan Bai Tian membalas kebaikan Kaisar Yingho dengan nyawanya. Dikatakan oleh Cuyun bahwa Bai Tian memiliki hati yang tulus dan juga kesetiaan dan rasa terima kasih. Jika Bai Tian meninggoy, itu menjadi belas kasihan seseorang. Terlihat Bai Tian masih bersikeras dan tidak mau menyerah, walaupun teman-teman Cuyun menyuruhnya untuk menyerah. Hingga akhirnya 5 teman Cuyun akan menyerang secara bersamaan. Di saat Bai Tian sudah pasrah, ia tidak akan menyesal telah melakukan ini untuk berkorban demi gurunya. Namun ketika serangan itu akan mengenai Bai Tian, Kaisar Yingho langsung tiba-tiba melindungi Bai Tian dari serangan gabungan tersebut. Hal itu membuat Kaisar Yingho terpental cukup jauh. Dikatakan oleh Cuyun bahwa ini merupakan cinta antara ayah dan juga anak. Bai Tian sambil terluka parah menanyakan kepada ayahnya mengapa melakukan ini. Di saat itulah Kaisar Yingho mengingat di masa lalu ketika Bai Tian masih kecil. Di saat itu Bai Tian dipeluk oleh Kaisar Yingho. Kembali ke masa sekarang, kata Kaisar Yingho, mau bagaimanapun juga Bai Tian adalah anaknya. Daripada itu, untuk terakhir kalinya Kaisar Yingho akan membantu Bai Tian. Kaisar Yingho langsung menyentuh dahinya Bai Tian dan memberikan ingatan kepada Bai Tian bahwa sebenarnya dulunya Bai Tian itu adalah sahabat dekat dari Cuyun, yang adalah Bai Kuangseng. Dikala itu Bai Kuangseng memberikan sebuah tanaman obat yang berharga kepada Cuyun. Mereka berdua juga menjalani pertarungan bersama-sama dikala susah maupun senang. Bahkan Bai Tian berjanji
Bahkan Beli Kuangseng berjanji akan bertemu lagi dengan Chuyun di dunia lain. Kembali ke masa sekarang, Kuangseng baru menyadari bahwa sebenarnya ia datang ke dunia ini untuk menemukan sahabatnya yang adalah Chuyun. Kuangseng bersujud kepada gurunya berterima kasih telah memulihkan ingatannya. Gurunya bilang ia mengetahui bahwa ia akan meninggoy hari ini. Daripada itu, ia berharap bahwa Kuangseng dapat melihat wajahnya di masa depan. Kaisar Yingho memohon kepada Chuyun agar tidak memusnahkan semua suku iblisnya. Kata Chuyun, tentu saja selama perselisihan dapat diselesaikan, ia akan membiarkan semua suku iblis hidup dengan damai. Mendengar hal itu, akhirnya Kaisar Yingho pun lenyap perlahan-lahan. Ia mengatakan kepada Kuangseng bahwa tidak perlu menyalahkan Kuangseng sendiri atas kepergiannya, karena sekarang Kuangseng bisa bebas melakukan apa yang ingin dilakukan oleh Kuangseng. Terlihat Kuangseng sangat bersedih atas kepergian ayahnya. Dikatakan oleh Chuyun kepada Kuangseng, sekarang hargailah hidup Kuangseng dan kebebasan yang telah Kaisar Yingho berikan kepada Kuangseng. Hal itu dibenarkan oleh Kuangseng bahwa ayahnya tidak ingin hidupnya sia-sia. Tapi sekarang yang terpenting ia harus mencari di manakah keberadaan Chuyun itu, karena ia tidak mengetahui apakah Chuyun itu masih hidup atau meninggoy. Dikatakan oleh teman-teman Chuyun bahwa bos mereka juga merupakan Chu Xingyun. Guman memberitahu siapakah yang didukung oleh 7 jenderal besar umat manusia. Disitulah Kuangseng menyadari bahwa yang di depannya ini sebenarnya adalah Chuyun. Chuyun merespon bahwa ia kehilangan ingatannya, tapi jika Kuangseng datang ke sini untuk bertemu dengan Chuyun, maka Kuangseng telah menemukan Chuyun tersebut. Setelah hal itu, mereka pun di api unggun minum-minum bersama. Sedangkan Chuyun juga bersama Kuangseng sedang minum-minum. Kuangseng tidak menyangka ternyata mereka berdua bersaudara bisa bertemu lagi hari ini. Mereka pun akan minum sampai tidak bisa minum lagi. Tapi dikatakan oleh Kuangseng, ia dan Chuyun masih musuh. Tapi kata Chuyun, tidak peduli status mereka, yang pada akhirnya mereka akan tetap menjadi saudara. Setelah hal itu, justru Kuangseng dan Chuyun malah bertarung. Dikatakan teman-teman Chuyun itu merupakan disebut berteman lewat seni bela diri. Namun di tengah pertarungan mereka berdua, tiba-tiba saja ada sekumpulan asap hijau yang muncul, yang pastinya itu adalah Kaisar Kekacauan yang datang. Tentunya saja Chuyun dan teman-temannya pun bersiaga atas kedatangan dari Kaisar Kekacauan tersebut. Kaisar Kekacauan mengetahui bahwa Kaisar Yingho sudah meninggoy. Daripada itu, ia bisa dengan mudah untuk menghabisi Chuyun. Chuyun merespon bahwa itu tergantung apakah Kaisar Kekacauan memiliki kemampuan untuk menghabisinya. Kemudian Chuyun menyerang, terjadilah benturan kekuatan di antara mereka berdua. Kaisar Kekacauan memberitahukan bahwa ia tidak akan menderita kerugian untuk kedua kalinya. Namun tiba-tiba saja Chuyun menekan Kaisar Kekacauan dengan kekuatan tulisan yang dibuat dari senjatanya Supreme Emperor kayu. Terlihat tubuh Kaisar Kekacauan pun berhamburan. Dikatakan oleh Yozai bahwa itulah akibat telah meremehkan bos Chuyun. Tapi dikatakan oleh Chuyun bahwa tampaknya ini menjadi aneh. Benar saja, hamburan kekuatan dari Kaisar Kekacauan itu malah menyerang kepada Chuyun, yang akhirnya Kaisar Kekacauan pun berbentuk kembali tubuhnya. Dikatakan oleh Kaisar Kekacauan bahwa Chuyun cukup waspada. Jika itu orang lain, maka Chuyun mungkin sudah ia habisi. Chuyun pun berterima kasih atas pujian dari Kaisar Kekacauan. Namun kata Chuyun, ia telah memutuskan nasib dari Kaisar Kekacauan. Dibalas oleh Kaisar Kekacauan bahwa ia pikir ia tidak akan bisa menggunakan trik yang sama lagi kepada Chuyun. Namun tampaknya sekarang ia harus menggunakan trik itu lagi. Lalu Kaisar Kekacauan pun berubah menjadi mode terbang yang mempunyai sayap. Ia menyebut ini sebagai alam kekacauan. Terlihatlah Chuyun seperti akan tenggelam ke dalam lumpur hitam. Yang hal itu juga membuat kekuatan spiritual menjadi menghilang. Yang akhirnya Chuyun bersama teman-temannya tampaknya tenggelam ke dalam domain atau lumpur hitam yang dikeluarkan oleh Kaisar Kekacauan.
别白费力气了。 Kemudian Cuyun pun terkapar di domain itu atau dunianya milik Kaisar Kekacauan. Guman menanyakan kemana Kaisar Kekacauan membawa mereka ke sini. Guman akan menyerang menggunakan pedangnya kepada Kaisar Kekacauan, namun tampaknya Guman tidak bisa. Disebabkan tidak bisa menggunakan kekuatan spiritualnya. Ternyata di domainnya Kaisar Kekacauan, Cuyun dan teman-teman tidak bisa menggunakan kekuatan spiritual. Ditegaskan oleh Kaisar Kekacauan bahwa dalam domainnya Cuyun dan teman-temannya adalah manusia biasa, yakni tanpa kekuatan spiritual. Cuyun pun diikat oleh Kaisar Kekacauan bersama teman-temannya. Cuyun ditanya oleh Kaisar Kekacauan, pastinya Cuyun akan sangat kesakitan jika melihat teman-teman Cuyun dihabisi satu persatu oleh dirinya. Kaisar Kekacauan sangat senang karena semakin banyak rasa sakit yang Cuyun derita, maka ia akan semakin bahagia. Tapi dikatakan oleh Bu Fan bahwa segala sesuatu yang direncanakan kepada bos Cuyun tidak akan berhasil. Begitupun kata Yoyo, karena bos mereka adalah orang yang menciptakan keajaiban yang tidak terhitung jumlahnya. Namun dibalas oleh Kaisar Kekacauan bahwa bos Cuyun mereka tidak memiliki kekuatan spiritual lagi. Hampir tidak mungkin untuk menciptakan keajaiban. Namun tiba-tiba saja rantai yang mengikat Cuyun dan teman-teman terlepas oleh kekuatan petir, yang ternyata itu adalah Kuang Seng yang ikut juga ke dalam domainnya Kaisar Kekacauan. Kaisar Kekacauan bilang apakah Kuang Seng ingin menjadi seorang pengkhianat bagi klan iblis. Diperlihatkanlah Cuyun mengamati di sekitar. Ternyata ia butuh waktu untuk memecahkan domain ini. Daripada itu ia menyerahkan kepada Kuang Seng untuk mengulur waktu untuknya. Tapi ditegaskan oleh Kaisar Kekacauan bahwa semua yang dilakukan oleh Cuyun dan teman-temannya hanya akan membuat mereka semakin putus asa. Terlihatlah Cuyun sedang mengamati 7 bintang yang lahir dari kekacauan. Ia pun tampaknya akan memecahkan 7 bintang ini agar bisa keluar dari domainnya Kaisar Kekacauan. Sementara itu di luar, Kaisar Kekacauan bilang bahwa di dalam domainnya ia tidak terkalahkan. Dan mengapa Kuang Seng malah memilih berkhianat? Dikatakan oleh Kuang Seng bahwa bantuan dari klan iblis terbayar ketika ia memulihkan ingatannya. Dan sekarang ia adalah saudara baik dari Cuyun yang adalah Baili Kuang Seng. Kemudian Kuang Seng menyerang kepada Kaisar Kekacauan dengan pedang gunturnya, namun ditahan oleh Kaisar Kekacauan. Kuang Seng menegaskan bahwa mulai sekarang ia akan menebus kesalahan yang dilakukan oleh Baili Baitian, dan ia tidak akan pernah lagi ikut dengan klan iblis. Mendengar hal itu, Kaisar Kekacauan pun tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi kepada Kuang Seng. Dikatakan oleh Kaisar Kekacauan bahkan jika Kuang Seng bisa melawannya, tapi teman-teman Cuyun yang lainnya tidak akan bisa melawannya. Kemudian Kaisar Kekacauan pun menggunakan kekuatan hujan pedang untuk menyerang Cuyun dan lainnya. Namun di saat itu tiba-tiba saja Cuyun berhasil membuat tameng kekuatan dan membalikkan serangan dari Kaisar Kekacauan. Kuang Seng mengatakan bahwa seperti yang diharapkan dari Cuyun, bisa menerobos dari tingkat ke-6 ke tingkat 7 dalam kultivasi. Kaisar Kekacauan heran bagaimanakah Cuyun bisa memahami kekuatan kekacauan. Kata Cuyun bahwa ia memahami bagaimana kekacauan itu tercipta dari 7 bintang kekacauan. Kaisar Kekacauan meremehkan bahkan jika Cuyun memiliki kekuatan kekacauan tidak akan bisa lebih kuat darinya. Kaisar Kekacauan langsung mengeluarkan kekuatannya dan menjadi raksasa untuk menyerang kepada Cuyun. Namun hanya dengan satu serangan dari Cuyun berhasil menumbangkan Kaisar Kekacauan yang berbentuk raksasa. Setelahnya Cuyun dan Kuang Seng melakukan serangan gabungan dan berhasil menghabisi Kaisar Kekacauan. Yaozai memuji bos Cuyun yang bisa mengalahkan Kaisar Kekacauan dengan mudah. Begitupun dengan Nona Yeling yang percaya kepada Cuyun bahwa Cuyun pasti akan mengeluarkan mereka dalam situasi yang berbahaya seperti tadi. Cuyun menanyakan apakah yang akan dilakukan oleh Kuang Seng selanjutnya. Kata Kuang Seng itu tergantung apakah Cuyun akan menerimanya atau tidak.
Chuyun pastinya menerima Kwang Seng. Kwang Seng pun mengatakan, mulai sekarang apakah itu mendaki gunung pedang atau turun ke lautan api? Selama itu bersama Chuyun, ya pasti akan bersama Chuyun untuk melakukan yang terbaik. Sementara itu berpindah kepada manusia tikus, ia pun menyiapkan bendera jiwa semacam formasi. Lalu keluarlah Kaisar Kekacauan dari formasi itu. Kaisar Kekacauan pun sangat senang karena setelah pertarungan dengan Chuyun, ia berhasil menembus ranah ke Supreme Emperor. Dikatakan oleh manusia tikus bahwa Chuyun tidak mengetahuinya. Selama masih ada jejak kekuatan spiritual dari Kaisar Kekacauan di dunia ini, maka Kaisar Kekacauan masih bisa bangkit lagi. Terlihat Kaisar Kekacauan sangat marah dan ia pun akan menghabisi Chuyun nanti. Di tempat lainnya di hutan, Rusa Putih mengatakan dan ia mengetahui bahwa Kaisar Surgawi lainnya sudah muncul di klan Iblis, yang adalah Kaisar Kekacauan. Ia pun berharap bahwa Chuyun tidak meninggoy. Sementara di tempat lainnya, nampaknya Chuyun mendengar hal tersebut yang dikatakan oleh Rusa Putih. 万万没想到，这吸收了萤火本体，你可别死了！该死的流氓！ Di tempat lainnya diperlihatkanlah dua prajurit yang sedang mengobrol. Salah satu prajurit mengatakan bahwa ia telah menerima hadiah yang dipersiapkan oleh calon istrinya. Sedangkan salah satu prajurit lagi bilang bahwa sekarang Kaisar Chaos yang adalah Kaisar Kekacauan dan juga Kaisar Roh telah meninggoy. Tanda peperangan akan segera berakhir. Prajurit lainnya mengatakan setelah pertempuran berakhir, ia akan segera pulang ke rumahnya dan menikahi calon istrinya. Di sisi lainnya, teman-teman Chuyun sedang merayakan kemenangan mereka. Guman dan Yozai berdebat tentang makanan koki yang enak ini. Di situ juga guru besar yang adalah Dongfang mengatakan kepada Chuyun, ini semua berkat Chuyun karena mereka berhasil memenangkan pertarungan dengan Kaisar Kekacauan. Chuyun memberitahukan kepada semuanya ras manusia dapat mencapai situasi saat ini. Ia berterima kasih atas semuanya kepada teman-temannya dan semua yang hadir di sini juga. Dan juga para prajurit yang telah berkorban demi kemanusiaan. Mereka pun bersulang untuk semuanya. 你懂什么？无数为了人族肝脑涂地的费一族之力也。 Yoyo mengatakan bahwa kali ini suku iblis telah kehilangan dua kaisarnya. Pastinya jangan khawatir, kata Yoyo. Namun Nona Hua menegur kepada Yoyo karena orang yang paling ia khawatirkan adalah Yoyo itu sendiri. Hal itu jelas membuat Yoyo ketakutan dengan sikap tunangannya yang galak tersebut. Sementara dikatakan oleh Chuyun, meskipun mereka telah mencapai kemenangan bertahap, tapi jangan pernah meremehkan musuh. Setelah itu Guman mengajak Chuyun untuk kembali dan beristirahat. Kemudian Chuyun ditarik oleh Guman ke tenda yang di sana. Ternyata Nona Lanro sedang merawat Liu Xiang. Chuyun mengatakan kepada Nona Lan bahwa Nona Lan sudah merawat Liu Xiang dengan baik. Daripada itu biarkan ia yang menggantikan Nona Lan untuk di situ. Chuyun di situ melihat bayangan Liu Xiang yang sebelumnya bekerja dengan baik sebagai komandan umat manusia. Ia juga melihat baju perangnya Liu Xiang. Kemudian Chuyun mengatakan kepada Liu Xiang yang sedang berbaring itu, 你先去休息。 bahwa bertahun-tahun kerja keras dari Liu Xiang itu sungguh luar biasa. Namun jangan khawatir, tunggu sampai Liu Xiang bangun, ia akan mengembalikan Liu Xiang sebagai orang yang aman dan sehat. Setelah itu Chuyun menemui Nona Bing yang sedang menunggunya. Nona Bing memberitahukan bahwa Liu Xiang sudah mendapatkan perawatan dan pengobatan dari Nona Lanro. Ditambah lagi situasi perang juga sudah membaik di pihak ras manusia. Ia pun tidak tahu apakah yang dikhawatirkan oleh Chuyun. Namun dikatakan oleh Chuyun bahwa ia melihat serangga mati di pinggir jurang dan mungkinkah lubang cacing terbuka. Nona Bing menduga mungkinkah sesuatu terjadi di jurang tersebut. Yang dimaksud oleh Nona Bing itu adalah dunia abis yang adalah habitatnya para serangga. Chuyun nampaknya mengkhawatirkan hal itu. Dijelaskan oleh Nona Bing bahwa ia memiliki pengetahuan tentang dunia abis. Chuyun menanyakan apa yang Nona Bing ketahui tentang tiga ras ini. Dijelaskan oleh Nona Bing bahwa mereka semua itu berhutang kesetiaan kepada orang yang sama, yang adalah Chuyun itu sendiri. Chuyun sendiri heran siapa seseorang yang bisa menaklukkan tiga suku ras pada saat yang sama.
yang padahal itu adalah Cuyun sendiri karena ia kehilangan ingatannya. 你对他们有什么了解吗？ 我深渊是百界虫族的起， 竟能同时收服这3个种族有什么特别吗？ Tampaknya Nona Bing membawa Cuyun untuk masuk ke dalam dunia abis. Dikatakan Nona Bing sekarang tanda jiwa pada diri Cuyun telah menghilang. Dan mungkin 3 suku itu tidak mengenali Cuyun lagi. Tapi Cuyun tampaknya akan pergi sendirian ke dunia abis. Ia hanya menyampaikan kepada Nona Bing jika terjadi sesuatu kepada umat manusia, beritahu Cuyun setelah kembali. Sementara itu di dunia abis sendiri terlihat para serangga sedang berpatroli. Mereka pun akan menangkap seseorang jika mencurigakan dan membawanya kepada ratu mereka. Tidak lama Cuyun muncul dari portal dan dibawa oleh para serangga itu kepada ratu mereka. Ratu serangga melihat Cuyun, tapi ia tidak merasakan jejak jiwa dari Cuyun. Ia pun heran. 人族，骑兵女皇殿下。 Ia pun hanya mengatakan bahwa Cuyun sangat muda dan sangat mirip dengan Cuyun. Tapi sayangnya Cuyun bukan Cuyun. Jadi siapa Cuyunnya? Ratu serangga itu menyerang secara diam-diam dari belakang, tapi Cuyun dengan mudah mematahkannya. Ditambah lagi kekuatan itu polanya pernah diajarkan kepadanya oleh Cuyun. Tapi ia melihat tidak ada jejak jiwanya dari Cuyun, yang artinya Cuyun bukan kaisar mereka. Ratu serangga masih bersikeras bahwa orang ini hanya mencontek dari kaisar mereka yang adalah Cuyun itu sendiri. Ia pun langsung menangkap Cuyun memakai kekuatan akar berambat. Namun Cuyun dengan mudahnya mematahkan akar berambat itu dengan 13 gaya pedangnya. Ratu serangga yang melihat hal tersebut mengetahui. 是他教我的符文，我允许你不可能是他。 周天剑法13式。呀，你，他教给我的符文的。 如今的我与你口中的 bahwa yang bisa memecahkan formasi akar berambatnya itu adalah Cuyun sendiri. Di saat itulah Ratu Serangga baru percaya bahwa kaisar mereka telah kembali yang adalah Cuyun. Tapi Cuyun menegaskan bahwa ia bukan Cuyun seperti dulu lagi karena ia kehilangan ingatannya. Namun Ratu Serangga tetap akan menjadi bawahan dari Cuyun yang paling setia. Cuyun menjelaskan bahwa ia menemukan banyak sekali bangkai serangga di dunia atas. Ia pun ingin melihat apakah ada kecelakaan di jurang itu. Cuyun juga menanyakan di mana sekarang Kaisar Semut Abis dan juga Kaisar Abis. Dijelaskan oleh Ratu Serangga bahwa dalam seabad terakhir 2 kaisar itu ditempatkan garis depan. Jelas Cuyun penasaran musuh seperti apa yang dihadapi oleh 2 kaisar itu sampai tidak bisa kembali dalam waktu yang cepat. Ternyata ras tersulit kata Ratu Serangga itu di 100 alam abis, yang adalah suku Faelian. Lalu diperlihatkanlah pertempuran antara suku Serangga dengan suku Faelian yang disebutkan oleh Ratu Serangga. Dan tidak lama muncullah kaisar atau raja dari suku Faelian tersebut. 最难缠的种族。是什么样的敌人？连装。只有你会这招吗？ Ratu Kupu-Kupu mengatakan bahwa klan Faelian itu memiliki keistimewaan. Yang pertama adalah hidupnya yang teratur, yang kedua adalah kehidupan yang tidak berujung. Dan ciri yang ketiga adalah ketika klan Faelian yang seperti kecoa itu menginjakkan kaki di suatu wilayah, maka tidak ada rumput yang tumbuh. Dijelaskan oleh Ratu Kupu-Kupu bahwa ribuan tahun yang lalu terjadi perselisihan di antara suku Faelian dan suku Semut. Ketika terjadi pertempuran, tidak ada telur serangga yang luput dari dasar kolam di wilayahnya klan Faelian. Ditambah lagi lalat capung memiliki umur yang pendek. Sejak saat itulah jumlahnya menurun drastis dan nampaknya Ratu Kupu-Kupu hanya bisa menerima takdirnya dan menjadi pengikut dari klan Faelian tersebut. Terlihat Cuyun mengatakan bahwa 2 penguasa bumi hebat itu tidak bisa mengatasi bersama-sama. Dijelaskan oleh Ratu Kupu-Kupu bahwa Kaisar Abis dan Kaisar Semut itu sibuk mengurusi klan 5 Faelian yang tingkat kaisar raksasa. Dan sekarang di seluruh jurang hanya 3 suku mereka yang masih melawan. Cuyun merasa bahwa suku Faelian ini sangatlah kuat. Bahkan klan Semut dan Kaisar Abis sudah bergabung untuk melawan itu masih belum cukup juga untuk mengalahkan klan Faelian. Pastinya Cuyun ingin cepat pergi ke sana untuk memeriksa. 质地重峦无一幸免，是对付武之地孙级的巨型也不至于2大帝族顽抗了。
你们确实不简单。 Sementara itu diperlihatkanlah di jurang pertempuran. Kaisar Felian yang adalah kaisar kecoa sedang menyuruh pasukannya untuk berperang. Kaisar kecoa itu mengatakan agar kaisar semut menyerah saja. Tapi kaisar semut bilang tidak mau menyerah dan mengatakan bahwa kematian dari kaisar kecoa akan segera datang. Kaisar semut mengeluarkan kekuatan tangan besarnya untuk menyerang kaisar kecoa. Terjadilah benturan kekuatan yang hebat di antara mereka. 到了，无魂吞。哎，老弟，再远点，这会什么？ Tidak lama muncullah Kaisar Abyss yang nampaknya akan membantu. Tapi ia juga sedikit meledek Kaisar Semut yang tidak bisa melawan Kaisar Kecoa. Kaisar Abyss dan Kaisar Semut pun menyerang secara bersamaan kepada Kaisar Kecoa. Tapi itu belum cukup untuk mengalahkan Kaisar. Dan ternyata mereka diserang balik oleh dua Kaisar Kecoa lainnya yang datang. Dan sekarang terkumpullah 3 Kaisar dari klan kecoa tersebut. Namun ternyata di saat itu Cuyun juga yang menyelamatkan Kaisar Abyss dan Kaisar Semut. Tentunya Kaisar Abyss dan Kaisar Semut menanyakan siapa Cuyun, mengapa datang ke sini. Karena Cuyun hanyalah seorang ranah bela diri, tidak akan bisa mengalahkan Kaisar Kecoa. 还没死呢，你不需要做是为了自保。 一个五黄镜， Ratu Kupu-Kupu disuruh untuk membawa Cuyun pergi dari sini. Tapi kata Ratu Kupu-Kupu, tonton saja pertandingan yang bagus. Cuyun pun mengatakan bahwa tidak buruk 1 melawan 3, yang artinya ia akan melawan 3 Kaisar Kecoa sekaligus. Hal itu membuat 3 Kaisar Kecoa menertawakan karena beraninya ingin melawan mereka bertiga sekaligus. Namun ternyata Cuyun mengetahui 3 Kaisar Kecoa itu hanyalah ilusi, dan benar saja Cuyun menemukan ilusi tersebut. Dan bersatulah ilusi dari Kaisar Kecoa itu. Dikatakan oleh Cuyun, jika klan Felian begitu kuat, maka sudah mendominasi jurang. 一打一，早就称霸深渊了。你竟能识破本尊的，就算斐莲族只 Dikatakan oleh Kaisar Kecoa, bahkan jika ia adalah satu-satunya Kaisar di klan Felian, ia masih bisa mendominasi jurang. Kaisar Kecoa itu meremehkan ia bisa menyakiti Cuyun hanya dengan 1 jarinya. Kaisar Kecoa itu menyerang dengan kekuatannya kepada Cuyun. Namun justru serangan itu dibalikan oleh Cuyun kepada Kaisar Kecoa. Kaisar Kecoa pun heran mengapa Cuyun bisa menangkis gerakannya. Kaisar Kecoa tidak percaya bahwa serangannya dihentikan. Kaisar Kecoa tidak percaya bahwa serangannya dihentikan oleh Cuyun. Ia pun menyerang lagi dan yakin bahwa serangannya tidak akan dibalikan. Namun ternyata sama saja, hanya dengan menggunakan jari Cuyun, serangan dari Kaisar Kecoa dengan mudah dipatahkan. 信了，你反攻我的招式，水柱。 Selanjutnya, Kaisar Kecoa menyerang menggunakan kekuatannya untuk menyerang kepada Cuyun, tapi tetap saja serangannya dihentikan oleh Cuyun. Kaisar Kecoa mencoba menyerang lagi secara bertubi-tubi menggunakan gelombang api. Sedangkan Cuyun menyerang balik dengan serangan pedang besar dari langit. Terjadilah benturan kekuatan di antara mereka berdua. Namun pastinya serangan Cuyun berhasil mengalahkan kekuatan dari Kaisar Kecoa. 不， 我也会啊。许久，竟给我一丝熟悉的感觉。 会。 Setelah itu terlihat Kaisar Kecoa sangat ketakutan karena didekati oleh Cuyun. Sementara 2 Kaisar, Kaisar Abyss dan Kaisar Semut nampaknya familiar dengan kekuatan Cuyun. Mereka menduga nampaknya Kaisar mereka yang adalah Cuyun sudah kembali. Cuyun menodongkan pedangnya kepada Kaisar Kecoa. Kaisar Kecoa itu tidak ingin merusak harmonis di antara mereka, dan Cuyun pun membalikkan perkataannya. Sejak kapan mereka memiliki hubungan harmonis? Karena suku Felian itu ingin mendominasi jurang. Tentunya Kaisar Kecoa itu ketakutan dan ia bersedia untuk menjadi bawahan yang paling setia kepada Cuyun. Namun kata Cuyun, tidak semua orang bisa menjadi bawahannya. Kaisar Kecoa pun memberikan harta karun peri, tapi Cuyun ingin harta yang lainnya. Hal itu membuat Kaisar Kecoa ketakutan. Ia pun bersedia dan bersumpah di sini untuk setia kepada Cuyun. Hingga akhirnya Cuyun pun melepaskan Kaisar Kecoa karena Kaisar Kecoa bersumpah untuk menjadi bawahannya yang paling setia. 敌人哪儿来的狠？
之力对风属性却一窍，确实不凡。宋武我要半死为二。原来，那好办。深渊一统。 Sementara itu di tempat lainnya diperlihatkanlah Kaisar Kekacauan nampaknya sudah pulih dan ia pun menyerukan untuk membangunkan anak-anaknya. Ia mengatakan saatnya membayarnya kembali karena Chuyun sudah menduduki wilayahnya. Berpindah di tempat lainnya di kerajaan Chu, Nona Bing bilang kepada teman-temannya bahwa sesuai instruksi dari Chuyun harus melindungi umat manusia selagi Chuyun pergi. Dan tiba-tiba saja ada yang melaporkan bahwa Akademi Kingmu diserang oleh iblis. Nona Lan tidak menyangka bukankah suku iblis telah ditenangkan oleh Chuyun. Ditambah lagi kota selatan juga diserang oleh iblis. Berpindah di benteng kota, para pemanah dari kakek-kakek legend tiba-tiba saja dikejutkan dengan kemunculan burung-burung yang berterbangan yang adalah dari suku iblis. Para pemanah pun memanah para burung yang berterbangan itu. 不是已经被楚大哥平定了吗？苏西报，青木是，不是吧？ Lalu muncullah salah satu burung yang di ranah lebih tinggi menyerang menggunakan kekuatannya. Dan ternyata burung-burung ini adalah bawahan dari Kaisar Kekacauan. Namun untungnya saja benteng kota dilindungi oleh tameng kekuatan yang membuat serangan para burung tidak masuk ke dalam kota. Tameng kekuatan itu ternyata dari 4 guru besar Dongfang dan juga yang lainnya. 4 guru besar lainnya tidak menyangka bahwa burung yang tidak ada di ranah kaisar bisa menyerang seperti ini. Tapi Dongfang meremehkan bahwa di hadapan kekuatan waktunya suku iblis akan kalah. Namun terlihat 4 guru besar itu mendekati burung iblis. Burung iblis meremehkan jika 4 guru besar bisa menyentuhnya maka dinyatakan menang. 4 guru besar menyerang secara bersamaan kepada burung iblis yang membuat tameng di sekitar burung iblis akan hancur. Hingga akhirnya tameng kekuatan itu pun menjadi hancur. 你们的一切是无法术，我就站在这儿不动。 Muncullah formasi dari burung iblis tersebut. Nona Ungu yang adalah Nona Moli mengetahui itu adalah inti dari formasi. Ia pun menyentuh formasi itu yang menyebabkan semuanya menjadi terhenti seperti waktu berhenti. Di saat itulah muncul Kaisar Kekacauan yang mengatakan ia menggunakan formasi yang melekat kepada burung itu, yang membuat para guru besar menjadi terperangkap ke dalam kekuatan waktu. Kaisar Kekacauan langsung menghancurkan tameng dari keluarga kerajaan Dacu. Ia pun berniat untuk menghabisi keturunan dari keluarga Chu. Dan ini juga bisa dianggap sebagai penghiburan bagi Kaisar Yingho yang sudah meninggoy. Terlihatlah muncul teman-teman Chuyun dari istana Kaisar Chu. Kaisar Kekacauan bilang bahwa tameng yang rapuh ini lemah sekali, malah digunakan untuk melindungi istana. Ia meremehkan para guru besar yang tidak becus membuat formasi penghalang yang kuat. Teman-teman Chuyun terkejut, ternyata Kaisar Chaos yang adalah Kaisar Kekacauan tidak meninggoy. Tapi mereka juga sempat ragu sebelumnya karena kekuatan Kaisar Kekacauan masih ada. Walau Kaisar Kekacauan waktu itu sudah dihabisi oleh Chuyun dan Kuangseng. 看来你们那几个国就用丹霞在这一丝疑惑帝尊的气，怎么可能？混沌 Kaisar Kekacauan menyerang kepada teman-teman Chuyun, tapi teman-teman Chuyun menggunakan penghalang untuk bertahan. Kaisar Kekacauan menggunakan kekuatan waktu untuk menghentikan teman-teman Chuyun. Untungnya saja saat itu Liu Xiang menggunakan kekuatan esnya untuk mencegah teman-teman Chuyun yang akan diserang oleh Kaisar Kekacauan. Muncullah Liu Xiang yang bangkit dari terlukanya. Teman-teman Chuyun yakin dengan kekuatan Marsekal yang saat ini mungkin ada kesempatan untuk melawan Kaisar Kekacauan. 满将，老规矩。 或许可以与混沌之力。 Kaisar Kekacauan meremehkan kekuatan Liu Xiang yang sebenarnya belum pulih. Tapi Liu Xiang langsung menyerang. Terjadilah benturan pukulan kekuatan di antara mereka berdua. Tapi setelah itu justru Liu Xiang malah diikat oleh kekuatan dari Kaisar Kekacauan. Saat itu Kaisar Kekacauan menawarkan Liu Xiang untuk bergabung dengannya. Jika bergabung dengannya, maka ia akan memberikan Liu Xiang roh para guru besar yang hebat itu. Dengan begitu, maka Liu Xiang akan menjadi kaisar surgawi seperti dirinya. Namun dikatakan oleh Liu Xiang, melahap sesama temannya untuk kultivasinya diri sendiri itu merupakan tindakan yang tidak tahu malu.
Hanya dengan jentikan jari, Kaisar Kekacauan bisa mementakkan Liu Xiang ke bawah. 吞下这么多人族强者的头，我把那看来你更早的事儿， 靠吞噬通。 贵为人族皇。 Kaisar Kekacauan pun mengatakan kepada Cuking yang adalah putra Cuyun bahwa Cuking tidak layak menjadi kaisar manusia karena sangat lemah. Ia menekan Cuking dengan kekuatan gravitasi. Kaisar Kekacauan dengan kekuatan gravitasinya menekan semuanya dan menyuruh agar Cuking berlutut dan bersumpah di hadapannya bahwa ras manusia akan bergabung ke ras iblis. Dengan begitu maka ia akan mengampuni Cuking. Ditegaskan oleh Cuking jika ia berlutut, bukankah itu menjadikan dia sebagai pendosa abadi sepanjang masa umat manusia. Cuking pun mengeluarkan kekuatannya untuk melawan. Ia menegaskan bahwa ia saat ini masih kaisar umat manusia. Cuking diserang dari dekat oleh Kaisar Kekacauan. Di saat itu Liu Xiang juga membuat tameng kekuatan agar tekanan kekuatan dari Kaisar Kekacauan tidak begitu kuat. Kaisar Kekacauan juga kecewa kepada Liu Xiang yang tidak menerima tawarannya untuk bergabung. Ia pun menyerang penghalang yang dibuat oleh Liu Xiang. Terlihat Liu Xiang yang mendapat serangan dari Kaisar Kekacauan, ia pun cukup terluka. Dan ia pun melihat patung es yang dibuat oleh Cuyun. 有点意思。你啊，你自己。 Di saat kritis itulah muncul cahaya pertanda bahwa Cuyun sudah muncul. Cuyun mengatakan lama tidak melihat Kaisar Surgawi yang adalah Kaisar Chaos. Sekarang terlihat agung dan menjadi Kaisar Surgawi. Tapi apakah bawahan dari Kaisar Chaos mengetahui bahwa bos mereka adalah seorang kanibal? Ternyata Kaisar Kekacauan mengandalkan bawahannya sendiri untuk menjadikannya kuat. Ditegaskan oleh Kaisar Kekacauan, selama ia bisa menjadi lebih kuat, ia tidak akan segan untuk melahap bangsanya sendiri. Cuyun merasa hal itu masuk akal karena tidak ada satu orang pun yang bersedia mengawasi Gunung Iblis untuk Kaisar Kekacauan. Sementara Liu Xiang yang sudah tidak kuat, ia pun akhirnya pingsan yang dipangku oleh Cuyun. Cuyun bilang perjuangan Liu Xiang sudah luar biasa dan berterima kasih untuk hal itu. 剩下的我来应付。你连一个愿意替你守， 竟然独自一人来。 Dikatakan oleh Kaisar Kekacauan, bahkan jika Cuyun pandai berbicara, tidak dipungkiri Cuyun hanyalah seorang kaisar bela diri. Namun Cuyun langsung mengeluarkan 3 bawahannya yang adalah Kaisar Semut Abis, Kaisar Semut, dan juga Kaisar Kecoa. Kaisar Kekacauan tidak peduli dan ia pun akan langsung melawan Cuyun. Tapi ketika ia akan menyerang, tiba-tiba saja ia menjadi kesakitan. Kata Cuyun sebelumnya ia hanya menggerebek kem belakang dari Kaisar Kekacauan di markasnya Kaisar Kekacauan. Dan ternyata Cuyun baru saja menghabiskan sebagian dari defenden Kaisar Kekacauan atau yang bisa disebut jiwa dari Kaisar Kekacauan. Diperlihatkanlah sebelumnya Kaisar Abis dan Kaisar lainnya yang adalah bawahan Cuyun menggerebek markasnya dari Kaisar Kekacauan dan mengambil jiwa dari Kaisar Kekacauan di sana. Kaisar Kekacauan menyebut bahwa Cuyun memang pandai dalam strategi. Ia pun meledakkan kekuatannya sambil berbicara, apa gunanya menghancurkan Kaisar Surgawi? Sementara itu terlihat para iblis yang akan masuk ke dalam kota dihalangi oleh 2 orang dari klan ular yang adalah nona ular dan pria ular terbang. Di tempat lainnya diperlihatkanlah para suku iblis yang akan memasuki sebuah tempat dihalangi oleh para kera yang adalah bawahannya Cuyun. Terlihat para kera itu bersiap untuk pertempuran dengan para suku iblis. Di sisi lainnya di tempatnya nona rubah, 3 nona rubah itu sedang melawan para iblis laba-laba yang menyerang mereka. Mereka mengatakan bahwa Raja Cuyun meminta mereka untuk menjaga tempat ini dan mereka tidak akan membiarkan siapapun di kota ini mendapatkan masalah. 都能解决他们。 大王让我们守好。 Kembali kepada Kaisar Kekacauan, ia mengatakan kepada Cuyun bahwa Cuyun memang dapat menyerang jantung dari suku iblis, tapi ia juga dapat merebut kota manusia. Kaisar Kekacauan mengeluarkan kekuatannya untuk menghabisi Cuyun dan lainnya. Hari ini ia akan menunjukkan kekuatan kepada dunia. Kaisar Kekacauan menggunakan kekuatannya untuk membuat pasukan untuk menyerang. Nona Yeling yang melihat itu mengetahui bahwa inilah kekuatan Kaisar Langit.
Tapi direspon oleh Kaisar Kecoa bahwa dimanapun pasukan dari Kaisar Kekacauan itu akan dihabisi oleh mereka. Kemudian Kaisar Kecoa mengeluarkan para bawahannya yang adalah kecoa untuk menyerang kepada pasukan Kaisar Kekacauan. Terjadilah benturan kekuatan antara pasukan Kaisar Kekacauan dan juga pasukan dari Kaisar Kecoa. 躲过之处寸草不生。这就是天地的实力吗？ Sementara itu Ratu Kupu-Kupu menyerukan kepada para bawahannya untuk bersiap menyerang. Para pasukan serangga pun langsung saja menyerang menggunakan senjata yang mereka punya. Kemudian terjadilah ledakan hebat di antara mereka. Pertempuran pun berlangsung sengit, terjadi ledakan di mana-mana. Kaisar Kekacauan yang melihat itu mengeluarkan kembali kekuatannya untuk mengeluarkan pasukan burung terbang untuk menyerang para serangga itu. Serangan itu pun membuat para serangga dari bawahannya Ratu Kupu-Kupu menjadi bertumbangan satu persatu. Ratu Kupu-Kupu menjadi heran bagaimana mungkin mereka meningkatkan kecepatan menyerang begitu cepat. Ratu Kupu-Kupu melihat raksasa yang diciptakan oleh Kaisar Kekacauan memiliki kekuatan yang semuanya itu adalah hidup. Para guru besar yang adalah Martial Emperor Sutra Ungu mengetahui bahwa kekacauan ini adalah teknik yang sangat aneh. Nona Bing juga tahu bahwa 12 jam pada jam matahari mewakili 12 kemampuan kekacauan, memberikan kemampuan kepada para bawahannya. Yozai juga bilang tidak peduli berapa banyak pasukan yang mereka miliki, nampaknya mereka akan kewalahan melawan pasukan dari Kaisar Kekacauan. 那些巨人全都活过来，是鬼上的12时辰。我们兵力再多， Ditambah lagi kata Nona Yeling, jika kita gagal menghentikan kekacauan hari ini, dunia dan umat manusia sedang dalam bahaya. Chuyun pun mengatakan kepada para kaisar seperti Kaisar Felian yang adalah Kaisar Kecoa dan Kaisar Abis dan Ratu Semut untuk memimpin para bawahan dari para kaisar sendiri untuk melawan pasukan Kaisar Kekacauan. Sedangkan untuk yang terluka, Chuyun serahkan kepada Nona Landro. Sedangkan untuk 7 jenderal lainnya adalah garis depan untuk menyerang dan menyuruh 7 jenderal untuk menyingkirkan hambatan yang menghalangi jalan. Di sisi lainnya, untuk 4 guru besar nasional menjabat sebagai letnan. Tugasnya mendukung ia dan Liu Xiang kapan saja untuk menyerang Guanglong. Ditambah lagi untuk Nona Chu yang hanya perlu melindungi dirinya sendiri, ucap Chuyun. Lagi pula target Kaisar Kekacauan adalah keluarga kerajaan Dacu. Chuyun menyuruh teman-temannya untuk menyerang, sementara Kaisar Kekacauan menegaskan bahwa Chuyun dan teman-temannya melebih-lebihkan kemampuan. Terlihatlah Nona Yeling dan teman-teman Chuyun lainnya mengeluarkan kekuatan atribut kekuatan mereka. Nona Yeling menyerang menggunakan akar berambatnya dibantu oleh Dongfang. Nona Yeling mengeluarkan kekuatan tarian ular untuk menyerang. Sedangkan di sisi yang lainnya, Yoyo dan Nona Hua bertarung melawan seekor harimau. Di sisi yang lainnya, Nona Bing dan teman-teman Chuyun juga menyerang menggunakan kekuatan atribut kekuatan mereka. Teman-teman Chuyun dilindungi oleh para guru besar seperti Nona Kuning dan juga yang lainnya. Kemudian Guman dan teman-teman Chuyun yang lainnya menyerang sembari dilindungi oleh para guru besar. Sementara itu, Liu Xiang dan Chuyun sedang menyiapkan kekuatan untuk menyerang. Liu Xiang menyerang duluan, terjadilah benturan kekuatan di antara mereka. Kemudian Chuyun mengeluarkan kekuatan Phoenix untuk menyerang kepada Kaisar Kekacauan. Tapi serangan Phoenix tersebut berhasil ditahan oleh Kaisar Kekacauan. Ditegaskan oleh Chuyun bahwa sebelumnya ia pernah mengalahkan Kaisar Kekacauan. Pastinya sekarang juga ia bisa melakukannya. Terlihatlah Liu Xiang menyiapkan kekuatan untuk menyerang juga. Liu Xiang dan Chuyun menyatukan kekuatan untuk menyerang Kaisar Kekacauan. Namun ternyata serangan dari Chuyun dan Liu Xiang berhasil ditahan oleh Kaisar Kekacauan. Diperlihatkanlah teman-teman Chuyun yang lain dipukul mundur oleh serangannya pasukan dari Kaisar Kekacauan. Kaisar Kekacauan menegaskan bahwa ras manusia akan dihancurkan hari ini dan klan iblis akan menyatukan benua Qiankun. Sementara itu di luar kota, pasukan dari Kaisar Kekacauan menekan para prajurit. Para prajurit mengatakan bahwa mereka akan bertahan sampai Grand Marshal menang.
Sementara itu, di tempat para alkemis, orang-orang di sana nampaknya sudah tidak kuat untuk meramu pil. Dan mereka berharap bahwa Chuyun harus menang, dikarenakan mereka sudah berusaha semampu mereka. Bahkan di situ ada seorang kakek yang berbicara kepada cucunya bahwa harus mempercayai Chuyun. Kakek yakin bahwa Chuyun pastinya bisa membalikan keadaan, disebabkan Marsekal Chuyun sudah menyelamatkan umat manusia dari bahaya berkali-kali. 大元帅，这就送你们上黄泉。乌云大元帅，我们是不是要数次救人族于危难。 Kembali kepada Kaisar Kekacauan yang mengatakan jika Chuyun lainnya menyerah, maka ia akan memberikan mereka kematian yang layak. Namun ditegaskan oleh Chuyun bahwa ada banyak sekali orang di belakangnya yang menunggu untuk memenangkan pertempuran ini, dan pastinya ia tidak akan kalah. Hal itu dibenarkan oleh Liu Xiang bahwa kita bertanggung jawab atas kelangsungan hidup umat manusia, bahkan jika mereka harus mengorbankan nyawanya. Nona Bing juga sependapat dengan hal itu. Direspon oleh Kaisar Kekacauan, bahkan jika Chuyun dan lainnya bekerja sama tidak akan bisa menyakitinya sedikit pun. Dan sekarang Kaisar Kekacauan menganggap bahwa perjuangan Chuyun dan teman-temannya itu hanyalah perjuangan yang sekarat. Namun saat itu di belakang Chuyun muncullah Kuang Sheng dan juga Nona Rubah. Tapi kata Kaisar Kekacauan, hanya sedikit bala bantuan mana bisa mengalahkan dirinya. Tapi muncul lagi para bawahan Chuyun yang lain. Sementara itu putra Chuyun yang adalah Chu King, ia menyerukan kepada saudara-saudaranya untuk bertarung bersama dengannya. Dikatakan juga oleh Chuyun bahwa teman-temannya juga merupakan pendukungnya yang paling solid. Direspon oleh Kaisar Kekacauan, kalau begitu cobalah lihat apakah Chuyun dan teman-temannya bisa mengalahkan dirinya. Chuyun pun menyerukan kepada teman-temannya untuk mengalahkan Kaisar Kekacauan bersama dirinya. 在这种时候，皇室怎能就凭这句？金石的后盾和打败各位是父王。 Terlihat Chuyun dan teman-temannya dan pasukannya menyerang secara bersamaan kepada Kaisar Kekacauan. Kaisar Kekacauan mengeluarkan kekuatan pemusnahnya yang berhasil mementalkan Chuyun dan lainnya itu seperti asap beracun yang melumpuhkan semua orang. Para prajurit juga berlarian dikejar oleh asap tersebut. Sementara itu Kuang Sheng menyerang kepada Kaisar Kekacauan dengan serangannya. Begitupun dengan teman-teman Chuyun yang menyerang secara bersamaan. Chuyun yang melihat itu mengetahui bahwa energi kekacauan yang menyatu dengan kekuatan waktu. Kemudian Chuyun menggunakan serangan tebasan Phoenix, namun serangan dari Chuyun tersebut berhasil dipatahkan oleh Kaisar Kekacauan. Akan tetapi Chuyun berhasil menyerang balik dengan serangannya yang membuat Kaisar Kekacauan terpukul mundur. Kaisar Kekacauan pun heran mengapa Chuyun bisa menggunakan kekuatan kekacauannya. Dikatakan oleh Chuyun bahwa teknik kekacauan itu tidak sulit untuk dipelajari. Kaisar Kekacauan mengakui bahwa Chuyun memang seorang jenius, tapi Kaisar Kekacauan akan mengeluarkan kekuatannya. Kekuatan itu berbentuk seperti asap yang menyerang dari segala sisi. Para guru besar mengetahui bahwa kekuatan kekacauan ini menghabiskan kekuatan langit dan bumi, dan seluruh umat manusia akan dikubur bersama kekuatan kekacauan tersebut. Para prajurit berlarian oleh kekuatan asap biru tersebut. Terlihat para prajurit itu tersedot oleh kekuatan asap biru. Benar saja area sekitar juga diserap oleh kekuatan itu. Rumah-rumah di sekitar kota juga tersedot oleh kekuatan tersebut. Dikatakan oleh Nona Yeling bahwa jika hal ini terus berlanjut, maka seluruh umat manusia akan hancur. Chuyun pun menjadi bingung apakah yang harus ia lakukan. Hanya dengan menerobos ke alam kaisar saja. Dengan begitu, maka Chuyun mendapatkan sepenuhnya mengendalikan kekuatan waktu. Chuyun pun menyuruh teman-temannya untuk membantunya dengan cepat. Kemudian teman-teman Chuyun seperti Nona Bing dan juga yang lainnya menyalurkan kekuatan kepada Chuyun. Begitupun dengan pasukan Chuyun yang lainnya. Liu Xiang juga menyalurkan kekuatannya kepada Chuyun. Di saat itu juga muncul rekan-rekan Chuyun dari benua yang lain seperti kakek Mo dan juga murid-murid Chuyun dari pavilion Wanjian. Mereka semua menyalurkan kekuatannya kepada Chuyun untuk membuat Chuyun menembus ranah Kaisar Surgawi.
Sementara itu, Kaisar Kekacauan pun masih menyerap pasukan Chuyun yang lainnya. Ia mengatakan bahwa setelah pusaran pemusnahan diaktifkan, kekuatan pemusnahnya akan terus menyerap orang-orang, bahkan langit dan bumi pun tidak bisa menghentikannya. Terlihatlah Chuyun masih belum menembus ranah Kaisar Surgawi. Di sisi lainnya, para prajurit yang di bawah mengetahui bahwa mereka tidak bisa melarikan diri. Mereka juga menyalurkan kekuatannya kepada Chuyun untuk membuat Chuyun cepat menembus Kaisar Surgawi. 也阻止不了。一旦开启，就祝六云大人。六云大人为了保护。 Kemudian diperlihatkanlah di pavilion Wanjian, orang-orang di sana mengatakan bahwa mereka mendengar ras manusia di benua Qiankun sedang berperang melawan ras iblis. Jika Kaisar Chuyun kembali, maka semua iblis itu akan dihabisi oleh Kaisar Chuyun. Dikarenakan Kaisar Chuyun sudah menghilang sekitar ratusan tahun yang lalu. Namun tiba-tiba saja patung dari Kaisar Chuyun itu pun bercahaya dan menyalurkan kekuatan ke atas. Di tempat lainnya pun seperti itu. Di tempat yang pernah Chuyun taklukkan, patung-patungnya bercahaya menandakan bahwa Kaisar Chuyun telah kembali kepada pertarungan. Kaisar Kekacauan mengetahui bahwa ini adalah kekuatan yang tidak ada habisnya, yakni dari seluruh pelosok dunia. Diperlihatkanlah dua sosok Chuyun ada di sana dan tampaknya akan menyatu. Dan ini tampaknya akan membuat Chuyun kembali mengingat ingatannya yang dilupakan. Benar saja, diperlihatkanlah Chuyun mengingat di masa kecilnya ia waktu melamar Liu Xiang. Ketika itu Chuyun kecil mengatakan ia datang ke sini bukan untuk melamar Kuan Yu, melainkan untuk melamar putri kedua dari keluarga Sui yang adalah Liu Xiang. Chuyun juga mengingat pertemanannya yang baik dengan Kuang Sheng, juga ingatannya tentang Nona Lan yang waktu itu Nona Lan mengorbankan dirinya demi Chuyun. 终于要回来了。 不是水清月，而是水家。我同样当初在 Saat itu Chuyun juga mengingat ia sangat bahagia karena ia berhasil mendapatkan Liu Xiang kembali. Chuyun juga mengingat bahwa ia diangkat sebagai komandan pasukan penembak serigala, juga mengingat tentang Chuyun yang menaklukkan dunia bawah yang adalah markasnya para serangga. Bersamaan dengan ingatannya yang mengingat bahwa sebenarnya ia telah menaklukkan 4 Supreme Emperor untuk tunduk kepada dirinya. 因为孔队长出下达了命令，蛇郎君恭迎弟楚行云为人族共。无也没有异议。 Chuyun juga mengingat istrinya yang adalah Ye Qianhan yang sebenarnya telah mengorbankan diri demi menyelamatkan Chuyun di medan perang ketika melawan Kaisar di Tianyi. Ye Qianhan berharap jika ia bertemu Chuyun lebih awal, mungkin ia bisa lebih dicintai oleh Chuyun. Dan mungkin apakah ini akan menjadi akhir yang berbeda. Di saat itu Chuyun mengeluarkan kekuatan jantung, yakni pedang besarnya untuk mengalahkan Kaisar di Tianyi. Kembali ke masa sekarang, di pertempuran dengan Kaisar Kekacauan, akhirnya Chuyun kembali mendapatkan semua ingatannya dan kembali ke dalam wujud Supreme Emperor yang adalah Kaisar Surgawi. Kaisar Kekacauan heran bagaimana Chu Xingyun itu masih hidup, padahal bukankah sudah meninggoy dalam bencana ratusan tahun yang lalu. Juga bagaimana bisa Chuyun langsung menembus ke ranah level kelima menjadi seorang Kaisar Surgawi. Namun teman-teman Chuyun menyadari bahwa ini bukan level 5 melainkan level 7, yang berarti lebih kuat dari masa ketika Chuyun melawan Kaisar di Tianyi. Tapi kata Nona Bing, ini belum berakhir. Benar saja, ranah Chuyun terus naik sampai ke level 9 Kaisar Surgawi. Chuyun dengan hentakan kaki kekuatannya dengan mudah mementalkan Kaisar Kekacauan. 你怎么可能一下子突破？你突破到7阶天地了！别得意。 Kaisar Kekacauan bilang jangan terlalu bangga karena ia kelak pasti akan kembali. Kaisar Kekacauan mencoba melarikan diri, tapi Chuyun yang berbentuk raksasa sudah mencegatnya. Dan ini merupakan kekuatan luar angkasa. Kaisar Kekacauan mencoba melarikan diri dari genggaman Chuyun. Bahkan ia melepaskan wujud rohnya untuk melarikan diri. Meski begitu, itu percuma saja karena Chuyun tetap berhasil menangkap wujud roh Kaisar Kekacauan dan menghabisinya dengan genggaman tangannya.
恭喜！ Setelah itu terlihat Kuang Sheng mengatakan kepada Liu Xiang jika ingin menemuinya maka temui saja Chuyun di perahu terbang. Namun kata Liu Xiang sejak pertempuran di Gunung Wanyao berakhir, Chuyun itu tinggal di rumah. Daripada itu ia tidak akan mengganggu Chuyun lagi. Akan tetapi kata Kuang Sheng, Chuyun baru saja mendapatkan ingatannya kembali. Oleh karena itu Chuyun butuh ketenangan lebih dulu. Sementara itu terlihat Cuking yang adalah putranya Chuyun, ia memarahi para klan iblis yang ternyata yang memakan gandum di daerah kerajaan Dacu. Ia pun mencambuk para binatang iblis tersebut, dikarenakan juga menjadikan umat manusia sebagai budak dan juga menghabisi ras manusia untuk memurnikan pil. Di saat itu Cuking akan menghabisi salah satu binatang iblis beserta anaknya, tapi dihentikan oleh Nona Ular. Dikatakan oleh Nona Ular, 龙出过境啊！呀，整整齐。 他连幼崽都不放过。 meskipun suku iblis telah bersalah, namun anak-anak dari klan iblis tidak ikut dalam pertempuran dengan ras manusia. Tapi kata Cuking, klan iblis telah menghabisi ras manusianya. Sudah sepantasnya mereka itu meninggoy. Namun dikatakan oleh Nona Bing bahwa bos Chuyun belum berbicara tentang hal ini. Bukan giliran dari Cuking untuk memutuskannya. Sementara itu kembali kepada Chuyun yang sedang bermeditasi. Ia pun melihat melalui jiwanya bahwa ras iblis menjadi kebingungan setelah kalahnya ras iblis di garis depan. Dikatakan oleh Chuyun meskipun ras iblis itu tercela, tapi sayang sekali jika mereka dihabisi. Nampaknya Chuyun akan membuat sebuah peraturan bagi klan iblis dan mengaturnya. Setelah itu di kapal besar yang membawa Chuyun dan teman-teman lainnya tiba di ibu kota kerajaan Dacu. 不如对他们另作安排。萧族虽然卑， 一将可算上。 Kemudian Cuking berada di istana. Ia mengatakan dikarenakan ayahnya tidak datang maka ia akan membuat sebuah keputusan. Ia pun menyuruh para prajurit untuk menghabisi semua iblis untuk membantu menghibur mereka. Jelas hal itu membuat para klan iblis yang berada di sana menjadi ketakutan. Tidak lama muncullah Chuyun di sana. Semuanya pun menghormat kepada Chuyun. Klan iblis di sana pun memohon untuk tidak dihabisi. Lalu dikatakan oleh Cuking bahwa iblis itu telah menghabisi banyak ras manusia. Bukankah itu seharusnya dihabisi? Kemudian Chuyun pun mengatakan bahwa memang ras iblis telah menimbulkan banyak kerugian untuk umat manusia. Chuyun menyuruh klan iblis yang di situ mengaku bersalah dan mereka berdua pun mengaku bersalah atas penyerangan kepada ras manusia. Chuyun memberitahukan semua kota dan ladang subur milik umat manusia hancur. Daripada itu ras iblis harus membangun itu kembali, yakni untuk menebus dosa-dosa ras iblis. Ras iblis tampaknya menyanggupi hal itu. 既然认罪，罪无可恕。日后妖族若再有由你们重新修建。 Namun direspon oleh Cuking jika Chuyun membiarkan mereka hidup jika ras iblis ingin menyerang umat manusia lagi di masa depan. Apakah yang harus dilakukan? Chuyun menyatakan mulai hari ini tanah ras iblis berada di bawah kekuasaan ras manusia. Para suku iblis bisa menjaga rumah mereka sendiri, tapi wilayah itu akan diambil oleh pasukan manusia. Dan kedua ras di benua Qian Kun akan hidup berdampingan secara damai. Chuyun juga memberikan sebuah benih tanaman karena ia mengetahui sejak lama tanah di suku iblis itu tandus. Dan suku iblis hanya tahu merampok di mana-mana. Daripada itu ia memberikan benih ini. Dan ia juga tidak tahu apa artinya hidup dan bekerja dengan damai. Dikarenakan 5 pohon spiritual ini dapat ditemukan di klan iblis. Chuyun menyuruh para suku iblis untuk belajar cara bertani. Para suku iblis mengerti tentang hal itu. Chuyun juga mengatakan bahwa mulai sekarang Nona Sentran adalah pemimpin baru dari suku iblis. Nona Sentran pun menerima jabatan tersebut. Sedangkan untuk Jusan yang adalah binatang iblis tikus, ia ditunjuk sebagai utusan perdagangan antara kedua suku. Manusia tikus setuju dengan hal itu karena jika ada yang rusak perdagangan di antara kedua suku, maka ia tidak akan membiarkan hal itu. Para anggota suku iblis lainnya juga mengatakan bahwa mereka bersedia hidup dan mati untuk Chuyun dan juga untuk menjaga perdamaian di antara kedua negara. 遵命，大王重望。蜀三，维护两国和平，可不是吃素的。 Putranya Chuyun yang adalah Cuking yang melihat hal itu terkesima karena hal ini benar-benar bisa membuat iblis tunduk kepada umat manusia sepenuh hati.
Ketika itu Chuyun mengingat bahwa ketika ia diberi amanat oleh Kaisar Yingho, Kaisar Yingho mengingatkan agar Chuyun tidak menghabisi semua suku iblisnya. Saat itu Kaisar Yingho juga mengatakan sebelum ia lenyap kepada Kuang Sheng agar Kuang Sheng memilih hidupnya sendiri. Kembali ke masa sekarang, Chuyun bergumam bahwa ia telah melakukan apa yang ia janjikan kepada Kaisar Yingho. Sementara itu Chuking bilang bahwa ia telah duduk di tahta raja ini hampir sepanjang hidupnya, dan ia tahu bahwa ia bukan kaisar yang baik. Namun ia cukup baik untuk memenuhi tugas sebagai seorang kaisar ketika dihadapkan hidup dan mati membela rakyatnya. Kemudian Chuking akan meninggalkan tahta rajanya. Ia diberitahu oleh ayahnya yang adalah Chuyun bahwa memang Chuking tidak kompeten selama pemerintahan. Tapi karena Chuyun harus pergi, Chuking tetap diperintah untuk menjaga perdamaian antara kedua ras, dan juga harus memimpin pasukan menjaga suku iblis. Mendengar itu, Chuking patuh terhadap perintah ayahnya. Yozai juga bilang bahwa ini merupakan keputusan yang adil dari Chuyun. 龙椅上坐了大半辈子，你昏庸无道，你好自为之，你就去带兵镇。老大，果然